Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soli dan solihah? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua dijauhkan oleh Allah dari berbagai penyakit. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Idul Adha. Idul Adha adalah hari raya umat Islam. Pada hari ini diperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim yang bersedia untuk mengorbankan putranya Ismail untuk Allah. Kemudian sembelihan itu digantikan oleh Allah dengan seekor domba. Solih dan solihah, ada yang tahu nggak nih kapan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha? Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban diperingati pada tanggal 10 Zulhijjah atau bertepatan pada tanggal 20 Juli 2021. Pada hari tersebut, umat muslim di seluruh dunia melaksanakan sholat sunnah Idul Adha dan memotong hewan kurban. Dan sebagian yang lain menunaikan salah satu rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji bagi yang mampu. Solih dan solihah, ada yang tahu nggak nih sejarah peringatan Hari Raya Idul Adha? Sebagaimana yang telah kita singgung di awal tadi, awal mula peristiwa Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban terjadi pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika itu Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya, Nabi Ibrahim diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anak kesayangannya, yaitu Nabi Ismail. Keesokan harinya, Nabi Ibrahim menceritakan tentang mimpinya. Mendengarkan mimpi tersebut, Nabi Ismail dengan hati yang ikhlas dan tanpa ragu sedikit pun karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilakukanlah penyembelihan tersebut. Namun, sebelum pisau itu sampai di leher Nabi Ismail, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat membawa domba dari surga sebagai ganti Nabi Ismail untuk disembelih. Peristiwa besar ini menjadi hikmah besar, yaitu dasar disyariatkannya ibadah kurban yang dilakukan pada Hari Raya Idul Adha. Nah, itulah kisah singkat awal mula terjadinya penyembelihan hewan kurban hingga sampai saat ini. Kemudian di bulan Zulhijjah juga terdapat banyak amalan yang sangat baik jika kita kerjakan. Contohnya yaitu puasa 9 hari di bulan Zulhijjah. 2 di antaranya yaitu puasa Tarwiyah dan puasa Arafah yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Puasa Tarwiyah dilakukan pada tanggal 8 Zulhijjah. Sedangkan puasa Arafah yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, soli dan solihah, tahu nggak nih keutamaan kalau kita melaksanakan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah? Ternyata ketika kita melaksanakan puasa Tarwiyah, Allah akan menghapus dosa kita selama 1 tahun. Dan jika kita melaksanakan puasa Arafah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita selama 2 tahun. Nah, itulah keistimewaan jika kita melaksanakan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan amal solih di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang 10, yaitu 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah.
Nah, itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga Ananda dapat memahami isi dari materi yang ada di video tersebut. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.